Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa man lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin muslimin muslimat, ikhwan akhwat, baik yang dalam masjid maupun luar masjid, yang Allah cintai, yang Allah rahmati, dan yang saya hormati karena Allah, jamaah Masjid Jami Al-Furqan. Alhamdulillah atas izin serta inayah ridha Allah, taufik dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Salah satunya adalah sholat berjamaah, dan sekarang kita lanjutkan dengan ta'lim. Dan semoga dari semua amal soleh tadi menjadi amal baik yang bisa menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian keluarganya, para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan Allah turut limpahkan kepada kita semua. Amin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Syawal tahun ini oleh Allah setelah kita melewati bulan Ramadan, dan ternyata Ramadan meninggalkan kita, dan berarti pula kita telah mendapatkan penggemblengan, penataran, ya, sesuai dengan namanya. Ramadan itu artinya memanas, Pak. Jadi kita dipanasin, digembleng, ditatar dengan amalan-amalan dari yang wajib, yang fardu, yang sunnah, ya. Dan diharapkan dengan penggemblengan tadi menghasilkan predikat taqwallah, ya. Jadi supaya kita bisa meraih derajat taqwallah, karena takwa inilah satu-satunya prestasi yang bisa menyelamatkan kita dari sanksi-sanksi dunia dan akhirat. Dan dengan takwa ini juga kita akan mendapatkan fadilah-fadilah di dunia dan akan dimasukkan ke surganya Allah nanti di akhirat kelak. Nah, para hamba sekalian, bila saum kita di bulan Ramadan dan ibadah yang lain berhasil, maka itu akan terbukti, terwujud di bulan Syawal ini dan seterusnya, ya. Syawal sesuai dengan namanya artinya memuai, ya. Memuai itu berarti apa? Meningkat. Nah, ini diharapkan paling tidak para jamaah sekalian ada peningkatan kualitas maupun kuantitas, ya, dari ibadah-ibadah kita. Jadi jangan sampai Ramadan berlalu, kemudian amal kita masih sama dengan sebelum Ramadan. Paling tidak sama dengan bulan Ramadan, paling tidak. Artinya kita lestarikan hal-hal baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, baik saumnya, kalau Ramadan kita sebulan penuh puasa di siang hari, ya paling tidak Syawal ini 6 hari, ya Pak. Kemudian kalau bisa juga ditambah dengan Senin Kemis, itu untuk saumnya. Kalau selama Ramadan kita bisa mendawamkan tarawih setiap malam, ya jangan sampai tidak di Syawal ini seterusnya kita bangun malam untuk qiyamul lail, tahajud, ya, walaupun cuma 2 rakaat, ya, 1 witir, syukur-syukur bisa 11 rakaat. Nah, ini bagian daripada apa? Upaya mempertahankan, bahkan boleh dikatakan meningkatkan, ya, kualitas dan kuantitas amal soleh kita, ibadah kita. Termasuk tilawah, ya, jangan sampai kita jauh dari Quran, ya. Selama Ramadan kita dekat dengan Quran, paginya, siangnya, sorenya, malamnya bertilawah sampai berkali-kali khatam.
Nah, sekarang di bulan Syawal juga jangan sampai kita tinggalkan. Kita lestarikan, kita dawamkan. Itulah yang disebut dengan apa? Istiqomah ya dalam taat pada Allah. Nah, termasuk salah satunya para sekalian adalah kita mulai semangat untuk thalabul ilmi ya, untuk menuntut ilmu, seperti melakukan menghadiri kajian-kajian ya, baik di Masjid Al-Furqan ataupun di masjid-masjid yang lain. Karena thalabul ilmi ini termasuk ibadah fardu ya, ibadah fardu, bukan wajib lagi. Yang tidak boleh tidak, dan kewajiban ini jauh lebih awal diwajibkan dibandingkan kewajiban-kewajiban yang lain ya. Salat diwajibkan setelah kita akil balik, puasa juga demikian, haji bahkan jika mampu. Tapi kalau thalabul ilmi itu dari mulai buayan ya, kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menurut ilmu itu faridatun, fardu, berarti kewajiban setiap individu ya. Jadi per kita. Jadi nggak dicukupkan hanya anak saja atau orang tua saja, tidak, atau suami saja, istri saja, bukan ya. Jadi setiap kita tuh fardu. Artinya kewajiban yang memang tidak bisa digantikan sama orang lain, sama dengan sholat ya. Kalau puasa, zakat, bahkan haji bisa dibadalin ya, tapi kalau untuk ilmu tidak. Nah, kewajiban itu muslimin muslimat, laki perempuan muslim, dari mulai buayan, artinya dari mulai di ayunan ya, makanya per kita lahir itu langsung diperdengarkan azan, ada qomat. Nah, artinya apa? Supaya kita itu langsung mengetahui tentang kalimat tauhid, karena itu sebagai pondasi dasar ya, bahwa kita itu memang harus memiliki akidah yang kuat, yang mapan, sehingga ketika kita sudah memiliki akidah yang kuat, yang mapan dalam usia-usia tertentu di mana ujian datang silih berganti, kita akan tabah ya, karena dengan akidahnya yang kuat tadi. Nah, kemudian ternyata kewajiban ini bila kita laksanakan akan menjadikan yang bersangkutan mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah ya. Tadi saya baca sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ayatnya populer ya, Pak. Yarfa'illahu, akan mengangkat siapa Allah, dan ya, akan mengangkat siapa Allah dan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu, darajat, beberapa derajat. Jadi kemuliaan seorang di sisi Allah itu ternyata dapat teraih manakala kita punya iman, kedua punya ilmu. Nah, ini mungkin beda ya Pak dengan pemahaman banyak orang di sana yang mereka merasa bakal mulia kalau jadi pejabat, menjabat dengan jabatan yang tinggi, akan menjadi mulia kalau punya harta yang banyak, akan jadi mulia kalau populer gitu kan. Tapi ternyata Allah tidak mengangkat derajat identik dengan orang-orang yang tadi ya, entah itu pejabat, entah itu orang kaya, tidak. Tapi ukurannya iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Karena dengan iman dan ilmulah kita bisa meraih derajat takwa Allah. Dan takwa inilah yang buat kita menjadi mulia di sisi Allah ya. Di dalam surat Al-Hujurat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu yang paling takwa. Jadi ini ukuran kemuliaan insya Allah itu. Dan takwa
bisa diraih dengan apa? Iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Jadi bukan dengan fasilitas yang lain. Karena ternyata banyak orang yang punya harta justru malah menghinakan. Banyak orang jabatannya tinggi justru malah jadi jatuh terhina. Ya, kenapa? Karena nggak diimbangi dengan iman dan ilmu. Karena kita bersyukur pada Allah karena diberi oleh Allah apa? Kesempatan ya untuk menuntut ilmu. Di tengah-tengah kesibukan orang-orang yang berjibaku dengan kesibukan dagangnya, kerjaannya, bisnisnya ya. Tapi kita bisa ya 1 jam Pak dari habis maghrib sampai isya ya duduk di masjid ini untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa. Dan ini nggak lama ya Pak ya. Cuman ya kurang lebih 1 jam kan ya. Tapi ternyata memang duduk di masjid ini Pak sangat apa? Sangat berat, ya kan? Jadi banyak orang yang duduk di masjid itu seperti apa? Kayak burung dalam sangkar, pengennya keluar aja gitu ya. Iya. Kayak burung dalam sangkar itu Pak, walaupun itu sangkarnya emas, burung pasti pengennya keluar, pengennya keluar tuh, walaupun dari emas itu ya. Itu. Nah, padahal di dalam sangkar ada minumnya, ada makanannya, nggak pernah kurang tuh, bersih terus ya kan, dibersihin terus sama. Nah ini ada ya, kita katanya muslim tapi nggak betah tinggal dalam masjid. Ya, duduk 1 jam tuh kayaknya taklim apa Pak? Lama banget gitu ya, lama banget itu kayaknya tuh, masya Allah ya. Padahal ini tempat yang paling mulia dan duduk di masjid ini Pak, kita jadi tamunya Allah. Jadi tamunya Allah. Ini kan rumah Allah, masjid Allah, ya kan? Kita jadi tamu Allah itu pasti kita kayak kemarin Pak bertamu waktu lebaran tuh, itu aja sama tuan rumahnya diapain? Iya, disungguhin rengginang. Ada yang dodol ya, ada yang plus minumannya sirup, kopi, ya masya Allah itu kan. Nah, Allah menyuguhkannya macam-macam lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Dan nanti setelah kita disuguhin, kita pulang dari Baitullah ini nggak kaleng kangkung Pak, sertai dengan oleh-oleh yang banyak. Iya, dapat pahala, dapat rahmat, dapat barokah. Karena di sininya saja kita duduk seperti ini kata Nabi, itu Pak, malaikat rahmat apa? Turun mengepakkan sayapnya, mendoakan setiap kita, bersolawat, memintakan ampun. Allahumma sholli ala midfa, Allahumma sholli ala, semua disebut disolawati para malaikat per kita. Yang pastinya apa? Doa-doa malaikat rahmat itu tidak akan ditolak. Ya. Kalau sengaja Pak RW kita manggil tukang doa, udah kita bayar, belum tentu dikabulkan ya. Oh iya kan, belum tentu dikabulin. Tapi dengan kita duduk kayak gini, turun malaikat rahmat kata Nabi, mendoakan dan jumlahnya banyak. Mengepakkan sayapnya kata Nabi SAW, bersolat, disebut namanya kita satu-satu. Disebut kita satu-satu. Selain juga dimintakan ampun. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir, ya, Allahumma rahamhum dan seterusnya. Itu para malaikat. Jadi kita jadi tamunya Allah itu benar-benar dihormati, dijamu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan pulang nanti dibawain oleh-oleh. Ya. Ada ilmu yang kita dapat, ada apa? Ada silah ya di antara kita, juga membuat hati kita menjadi apa? Saling peduli, saling yang tadinya mungkin ada ganjalan apa segala macam, dan kita bermufasah apa? Saling bersalaman segala macam menjadi apa? Ya menjadi lapang lah ya hati kita antara sama kita. Ini berkahnya kita apa? Memamurkan masjid, nah apalagi dengan thalabul ilmi. Nah, ini para jamaah sekalian, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan pada kita ini kita sia-siakan, karena kita termasuk orang-orang yang Allah istimewakan ya. Jadi kalau wayah gini orang lagi pada sibuk di jalan apa segala macam, ternyata kita diberi kesempatan untuk di masjid, dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang dipilih. Ya, insya Allah termasuk kita semua. Baik para ikhwan sekalian, kita akan lanjutkan ya. Saya lupa nih sampai di mana kajiannya.
Saya pikir Al-A'raf, nggak tahunya Pak Al-An'am ya Pak ya? Al-An'am. Ini Al-An'am. Ain, Ustaz. Ain. Pas Ain tuh. Berarti sekarang ayat yang ke? Yang ke 83. 83. Oh 83 sekarang ya? Iya, sekarang. 83. Nah ya, boleh kita baca aja nanti Pak, sedapatnya kita terjemahkan. Dari sampai mana ke mana nih Pak RW? 83 sampai? Hah? Sampai Ain lagi? Boleh baca doang ntar ya. Tapi itu tentang nama-nama Nabi ya? Nggak apa-apa kita baca sampai 87 nggak apa-apa ya Pak, pendek-pendek 87. Baik para jamaah sekalian, dan untuk berkahnya talim ini kita mulai dengan Al-Fatihah, dan semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat, dan juga untuk teman-teman kita yang belum datang, yang belum bisa hadir, semoga Allah beri kelapangan, yang sakit diberi kesembuhan. Juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, juga para pewakaf masjid ini, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik dalam sini Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai 87 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wastabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ya shadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, sudah kita baca beberapa ayat ya. Ini sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya. Dan langsung kita terjemahkan ya. Watilkan, dan itulah. Jadi yang disebutkan di atas ya terkait dengan banyak hal ya, termasuk sikap orang-orang musyrik orang musyrik yang berhadapan dengan siapa? Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Wa tilka hujjatuna, dan itulah hujjatuna. Apa Pak? Alasan kami ya. Atainaha, yang kami memberikannya ya, hujah-hujah tadi, alasan-alasan tadi, Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ala qaumi, atas kaumnya ya. Tempo hari saya jelaskan terkait dengan apa?
apa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ya, baik yang berhadapan dengan kaum-kaum yang menyembah bintang-bintang termasuk matahari, juga mereka yang menyembah apa? Patung-patung ya. Kalau nyembah patung-patung tuh yang di Babilonia ya, yang di Irak sekarang. Narfa'u, kami akan akan meninggikan ya, rofa'a itu artinya tinggi, al-a'raf sangat tinggi ya. Kami akan meninggikan atau mengangkat darajat apa tadi Pak? Tadi beberapa derajat. Jadi bentuk jamak pada darajah. Kalau darajatan pakai tamar buto 1 derajat. Kayak tadi ya, yang yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kami akan mengangkat beberapa derajat kemuliaan maksudnya ya. Man, pada siapa yang nasya kami kendaki. Jadi ternyata Namrud dengan kerajaannya, kekuasaannya yang tinggi karena sebagai raja pun tidak lebih mulia dibanding dengan Nabi Ibrahim yang bukan raja ya. Justru malah terhinakan karena matinya pun sampai dalam keadaan sangat mengenaskan. Begitu juga para pemujanya. Justru Nabi Ibrahim yang Allah angkat derajatnya. Apalagi ketika dibuktikan di depan mereka Nabi Ibrahim dibakar enggak mati ya Pak. Itu benar-benar menghinakan betul itu. Ya kan, api enggak bisa membakar Ibrahim dengan izin Allah. Sementara mereka dengan tungau saja kelabakan ya, menjerit-jerit kesakitan tuh dengan tungau ya, itu mereka. Padahal mereka apalagi siapa Namrud mengklaim sebagai Tuhan. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu ya Allah adalah hakimun, maha bijaksana, maha hakim ya, ahkamul hakimin, yang paling hakim di antara para hakim yang ada, yang paling adil di antara hakim-hakim yang ada. Dan Allah ini hakim dunia akhirat ya. Alimun, lagi maha mengetahui. Artinya amalan yang kita lakukan ya, entah itu terang-terang atau sembunyi-sembunyi, semua dalam pengetahuan Allah ya. Karenanya Pak, kalaupun kita berbuat baik nggak diakui orang lain ya, nggak diakui, nggak jadi masalah ya. Toh Allah yang mengakuinya dan bakal membalasnya gitu ya. Lanjut. Wa wahabna, dan kami telah anugerahkan ya. Kalau bentuk amarnya hab lana ya, seperti hab lana min azwajina gitu ya Pak, itu bentuk perintahnya. Kalau ini bentuk apa? Madhi, kata kerja lampau. Wa wahabna, dan kami telah anugerahkan lahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu Ishaqa wa Yaquba. Ada Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Jadi Nabi Ishak anak kandungnya, Yakub cucunya. Jadi ini dari Ibrahim jalur istri yang bernama siapa? Sarah ya, Sarah itu. Yakub yang nama lainnya adalah Israel ya, Israel, Nabi Yakub. Sama-sama di Palestina. Kalau Ibrahim aslinya Babilonia, hijrah ke Palestina ya. Palestina mas sekarang ya Pak, dulu bukan Palestina. Dulu apa namanya Pak? Kanaan ya, negeri Kanaan. Kulan masing-masing ya, masing-masing baik Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu hadaina, kami telah berikan petunjuk ya. Kami telah berikan petunjuk. Artinya Allah yang langsung membimbingnya. Jadi kata hada itu yang ada petunjuk, itu pelakunya langsung Allah. Dimana kalau Allah yang memberikan petunjuk pasti tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Di Quran paling tidak ada 2 Pak yang artinya petunjuk. Selain hudan juga rosyad, rosyada ya, rosyad. Tapi kalau rosyad itu petunjuk, bisa jadi yang ditunjukin masih kesasar karena pelakunya itu bisa manusia
ya, bisa manusia. Tapi kalau hudan itu Allah ya. Kalau Allah yang menunjuk petunjuk itu langsung benar-benar jelas. Kalau seperti gini Pak, kita sekarang di Jalan Raya Kapuk ada orang nanya, bagaimana? Saya pengen ke Grogol. Nah, kalau hudan itu langsung dianterin, nih Grogol gitu ya, seperti itu. Jadi orang itu nggak akan kesana. Tapi kalau rosyad, kamu naik aja ini itu, nanti turun di sini, naik lagi ke sana, itu. Atau pakai kayak GPS itu ya Pak, bisa aja nyasar masih Pak. Ya, bisa masih nyasar. Pakai GPS, pakai Google Map, apa masih bisa nyasar. Pernah nggak sih Pak nyasar pakai Google Map? Pernah ya? Pernah kan? Pernah itu. Saya kayak gitu kan. Jelas di tol Pak, dari Merak kemarin kan, mau ke rumah itu. Itu setiap pintu tol ya suruh keluar, aneh banget itu. Orang saya mau ke Kunciran, mau ke Pinang, rumah saya kan dekat pintu tol. Itu setiap kan anak saya pakai GPS gitu. Setiap pintu tol suruh keluar gitu, aneh banget. Ngapain suruh keluar tol gitu kan? Seperti itu ya. Nah, tapi kalau tadi ya, yang namanya hudan, yang itu pasti nggak akan nyasar sampai diunjuk dianterin nih ya, Kunciran ini Pinang ini Grogol seperti itu. Wa Nuhan dan Nabi Nuh ya, Nabi Nuh hadena kami berikan petunjuk. Nabi Nuh itu nabi jauh di atas Nabi Ibrahim ya Pak, jauh di atas Nabi Ibrahim, jauh di atas ya. Makanya mengkoblu dari sebelumnya, karena di atas Nabi Ibrahim itu ada Nabi Hud ya kan, ada Nabi Hud, ada Nabi siapa lagi Pak? Ada Nabi sebelum Hud apa? Nabi Soleh ya, Nabi Soleh dulu, Nabi Soleh ya, Nabi Soleh, kaum Samud, baru Nabi Hud, baru Nabi Nuh ya, jauh dan ribu-ribu tahun. Jadi Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu ribuan tahun, itu ya, ribuan tahun, jauh. Jadi min qablu wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya ya, keturunan Nabi apa? Nabi Daud, Nabi Ibrahim ya, dari tadi Ishak, Yakub ke Yusuf dan seterusnya. Kemudian juga dari Nabi Ibrahim ke Ismail ya, ke Ismail, memang kemudian gak ada nabi sampai ke Nabi Muhammad. Nah, termasuk dari jalur Nabi Ishak ada keturunan Nabi Daud ya, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud. Wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman ya. Wa Ayub dan Nabi Ayub. Wa Yusuf dan Nabi Yusuf. Wa Musa dan Nabi Musa. Wa Harun dan Nabi Harun ya, Nabi Harun. Nah, sebenarnya dari siapa Pak? Nabi Daud kemudian ke Sulaiman itu ya, Nabi Daud ke Sulaiman itu posisinya di bawah Nabi Musa sebenarnya Pak, di bawah Nabi Musa. Apalagi Nabi Yusuf ya, jauh sebenarnya. Yusuf dulu, baru Musa gitu ya, baru ada Nabi Daud, baru Sulaiman gitu. Tapi penyebutannya di sini ya, Allah dahulukan Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf. Kalau Yusuf tuh jauh ya. Yusuf ini kan anaknya siapa ya? Yakub ya Pak. Yusuf itu anaknya Yakub itu. Wa Musa dan Musa, wa Harun Nabi Harun. Wa kadzalika, dan seperti itulah najzi. Apa Pak najzi? Jaza apa jaza? Balasan ya. Kita suka ngomong apa? Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira jaza ya, artinya balasan. Nah, di sini pakainya na ya, najzi, berarti memang Allah menggunakan kata jamak karena ketika Allah membalas itu enggak langsung dari Allah ya, lewat para malaikatnya. Nah, apalagi kebaikan-kebaikan berupa materi apa saja yang tumbuh dari tumbuh-tumbuhan, di binatang ternak, nah itu lewat ya malaikat siapa yang menurunkan hujan, yang bagi-bagi rezeki. Malaikat siapa? Mikail ya, malaikat Mikail. Jadi kami balasi ya, karena memang Allah melibatkan makhluk. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik.
Nah, al-muhsinin ada pengertian secara khusus kalau di orang Arab sana artinya orang yang dermawan, ya. Itu secara khusus. Adapun secara umum apapun ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam bentuk ibadah-ibadah itu membuat kita mendapatkan predikat muhsinin. Nah, otomatis kita menjadi orang yang muhsin atau jamaknya muhsinin, berarti kita akan mendapatkan balasan otomatis ya. Artinya nggak kita pinta pun pasti hak ya seorang hamba yang muhsin itu dapatkan apa? Dapat balasan. Balasan ada dua ya Pak, dunia akhirat ya, akhirat. Dunia akhirat. Makanya kalau kita minta pun harus dunia akhirat. Nah, bahasa kitanya di Qur'annya gini Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah itu kebaikan. Muhsin ini tuh Pak. Jadi nama kebaikannya hasanah, orangnya muhsin gitu ya. Orangnya disebut muhsin. Nah, manakala kita muhsin berbuat, maka kita akan mendapatkan hasanah, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mintanya dunia saja pun dikasih, tapi di akhirat enggak dapat bagian. Jadi kalau kita mintanya kebaikan dunia Pak, akhirat enggak dapat. Dan itu dikasih. Sudah pernah kita bahas tuh ya di Ali Imran. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria. Dan jika Zakaria jauh lagi ya Pak ke sini ya Pak. Karena Zakaria itu berarti sudah dekat dengan siapa? Nabi Isa ya. Zakaria kemudian putranya Yahya. Yahya juga kasusnya seperti halnya Nabi Ibrahim ke Ishak ya. Artinya kasusnya sama karena sama-sama keduanya sudah menjadi orang tua yang sangat tua ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah tua, Sarah sudah tua, Zakaria sudah tua, bahkan istrinya mandul itu. Tapi dengan doa, akhirnya Allah kasih anugerah seorang anak yang bernama Yahya. Kapan Pak doanya Nabi Zakaria yang dikabulkan oleh Allah kemudian dikasih anak namanya Yahya? Kapan doanya? Waktu beliau sedang merawat siapa? Maryam, ya kan? Maryam ini kan keponakan, tinggal di mihrab Masjid Al-Aqsa ya, gitu. Nah, begitu mau ngasih makan minum, tiba-tiba di depan Maryam sudah ada hidangan. Ditanya sama Zakaria sebagai waknya. Dari mana ini makanan? Jawab Maryam, min indillah, ini si Allah. Nah, dari pelajaran situ akhirnya Nabi Zakaria sholat, ya kemudian doa, ya doanya populer. Robbana, gimana Pak? Gimana cobanya tuh? Saya lupa itu ya. Pokoknya minta dikasih keturunan gitu ya Pak, kasih keturunan. Nah langsung dijawab sama Allah lagi sholat di mihrab, langsung kasih kabar gembira, kamu akan punya anak namanya Yahya. Nah itu gimana doanya? Robbi habli min zurati gitu ya. Robbi habli min zurati. Robbi habli min zurati terusnya apa tuh? Itu doanya seperti itu. Jadi langsung minta diberi keturunan yang solih ya, langsung. Nah, itu. Robbi habli minas solihin, itu dia. Robbi habli minas solihin. Ini kita nih kadang-kadang Pak RW yang salah, doanya kurang lengkap. Mintanya pengen gara-gara nggak punya anak, pengennya punya anak gitu ya. Harusnya tadi Robbi habli minas solihin tuh doanya. Ada minas solihinnya gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya dikasih anak yang iya. Karena saking pengennya punya, pokoknya pengennya punya anak ya gitu kan. Langsung PA. Robbi habli minas solihin tuh doanya tuh. Nah itu langsung dikabulkan ya. Dan tapi ya tadi sudah minta, begitu dikasih masih sanksi juga. Ya Allah bagaimana saya punya anak? Sedang istriku akhir gitu kan. Istriku udah mandul. Nah, buat Allah mudah. Nah Yahya secara arti Yahya itu hidup ya Pak. Yahya itu hidup itu. Jadi langsung namanya pun Allah yang ngasih, namanya Yahya. Nah,
Makanya karena memang Yahya betul dalam usia masih belia, beliau dibunuh kan Pak ya, dibunuh sama penguasa. Gara-gara apa Pak? Gara-gara tidak mau mengesahkan ya keinginan raja untuk menikahi anak tiri. Jadi hukumnya sama sampai sekarang Pak. Jadi ayah tiri itu nggak boleh menikah dengan anak tiri, kecuali begitu nikah dengan ibu yang janda itu belum digauli cerai, boleh nikah. Tapi kalau sudah digauli nggak boleh nikah dengan anak tiri. Kayak sama dengan udah nggak boleh, sama dengan mertua gitu kan. Nggak boleh kita nikah dengan mertua walaupun kita udah cerai sama istri kita, nggak boleh. Nah tadi, jadi raja karena tadi ya jatuh cinta dengan anak tirinya, memaksa Zakaria ya supaya mengesahkan. Nah, tapi itu kan hukum Taurat yang diamalkan Zakaria ya kan Taurat kan Pak. Karena Nabi berdua ini tidak terima kitab ya, jadi mengamalkan Taurat. Nah karena itu akhirnya ditangkap Yahya, dibunuh. Sudah Yahya dibunuh, bapaknya dikejar-kejar Zakaria, lari ke hutan, kemudian dengan kode Allah kayu gede terbelah gitu ya Pak, membuka diri, Nabi Zakaria masuk ke dalam kayu. Nah nggak ketemu tuh, nah, tapi karena ada yang ngasih tahu, disebutkan di dalam tarikhnya apa? Setan ya Pak ngasih tahu. Akhirnya tuh kayu digergaji, terpotong menjadi dua Zakaria. Terpotong menjadi dua Zakaria itu. Nah ini ya, Zakaria itu nabi yang paling dekat dengan Nabi Isa. Wa Isa, Nabi Isa alaihissalam. Jadi artinya dari apa? Daud, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, nah, termasuk nabi-nabi dari Bani Israel ya, dari Bani Israel. Jadi kalau Yakub, Ismail, Ibrahim, ya Nabi Soleh, itu bukan Bani Israel, ya bukan Bani Israel. Nabi Nuh juga bukan Bani Israel. Nah kalau ini Bani Israel. Kemudian, ya, termasuk Ilyas tadi ya, Ilyas. Kulun semuanya, semua para nabi tadi minas solihin, dari kalangan orang-orang yang solih. Walaupun nabi-nabi tadi didustai dan difitnah macam-macam ya, difitnah sebagai pendusta apa segala macam ya. Tapi tuduhan-tuduhan tadi tidak membuat kemudian nabi-nabi tadi menjadi terhina, tidak terhina ya. Termasuk pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, walaupun dihinakan, dituduh tukang dongeng, penyair, penyihir, tapi tuduhan itu tidak membuat Nabi menjadi terhina. Karena kemuliaan itu datang dari sisi Allah, bukan di sisi manusia. Manusia boleh menghina kita, merendahkan kita. Kalau kita tetap beramal soleh, tetap apa? Tetap kita mulia, tetap mulia, itu ya. Jadi nggak ada ngaruhnya. Kecuali kalau Allah yang menghinakan, naudzubillahi min dzalik. Wa Ismail dan Nabi Ismail. Wal Yasa, Nabi Yusa. Ya. Jadi ada Ilyas, ada Ilyasa, beda ya, Mbak? Ada Ilyas, ada Ilyasa. Ya, Ilyasa. Enggak, bukan. Enggak kakak beradik ya, bukan. Jadi ada Ilyas, ada Ilyasa. Wa Yunus, dan ada Nabi Yunus ya, dan ada Nabi Yunus. Wa Luton, dan ada Nabi Lut. Nah ini Lut juga termasuk bukan Bani Israel ya, bukan Bani Israel, karena Lut ini masih keponakan Nabi Ibrahim ya, sama-sama kelahiran Babilonia ya, hanya tugas yang berbeda. Kalau Ibrahim di Palestina, kalau Lut di Yordan ya, di Yordan. Wakula, dan semuanya fadolna, kami lebihkan al alamin, atas genap alam. Jadi masanya ya, di masa itu nabi-nabi ini sangat mulia, melebihi umatnya, seperti itu. Wa min abaihim, dan dari bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari apa? Keturunan-keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan dari saudara-saudara mereka ya, masing-masing. Wajtabainahum, kami pilih mereka, wahadainahum, dan kami beri petunjuk mereka, ila syiratim mustaqim, ke jalan yang
lurus. Nah, ini di karangan para nabi ya. Jadi memang ada nabi-nabi yang bapaknya, keturunannya jadi orang-orang yang Allah pilih ya, kemudian juga termasuk saudara-saudara mereka gitu ya. Ini para ikhwan jamaah sekalian, kita disuguhi tentang para nabi. Memang Quran itu isinya selain tentang tafsir, kabar gembira, juga takbir, tentang peringatan-peringatan, juga tentang sejarah. Nah, sejarah para nabi termasuk di dalamnya. Demikian para jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita bulan Syawal, dan selanjutnya kita bisa mendawamkan ya kajian-kajian kita, insya Allah seperti yang kita azamkan setiap Senin malam Selasa ya. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.